sons of Scotland. I am William Wallace, that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Assalamualaikum, halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Seperti biasa, di sini saya akan merangkumkan alur cerita sebuah film. Kali ini saya akan membawakan film perang sejarah bangsa Skotlandia dalam memperjuangkan kemerdekaannya melawan Raja Edward Longshank dari Inggris. Film ini disutradarai dan dibintangi oleh Mel Gibson yang memerankan sebagai William Wallace. Inilah Braveheart. Film ini berlatar pada abad 12-13 Masehi di Skotlandia. Di awal film diceritakan, pada tahun 1280, Raja Skotlandia meninggal dan tidak mempunyai keturunan. Kemudian, tahta Skotlandia direbut oleh Raja Inggris yang bernama Edward Longshank. Para bangsawan Skotlandia melakukan perlawanan kepada Raja Inggris dan saling berebut untuk tahta itu. Kemudian, Longshank mengajak mereka untuk berunding tanpa senjata dan hanya mengajak satu orang pengawal di tempat MacAndrews. Pertemuan itu juga rencananya akan dihadiri oleh Malcolm Wallace, ayah dari William Wallace, dan juga kakaknya yang bernama John. Saat itu William masih kecil, dia bersikeras ingin ikut dengan ayahnya, tapi ayahnya melarang. Setelah sampai di kediaman MacAndrews, suasana di luar nampak sepi dan mencurigakan. Malcolm dan John memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Mereka sangat terkejut karena di dalam rumah itu, semua teman-teman sebangsanya dibantai dan digantung oleh Raja Inggris yang kejam. Ternyata William juga datang ke sana tanpa sepengetahuan ayahnya. Dia juga tampak shock dan ketakutan melihat banyaknya mayat yang digantung di sana. Setelah sampai di rumah, Malcolm mengajak teman-temannya untuk melawan pasukan Inggris. Dia ingin membalas perlakuan pasukan Inggris terhadap teman-temannya. Adegan berpindah ke William dan temannya yang bernama Hamish yang sedang asik bermain. Mereka terlihat sangat membenci tentara Inggris walaupun mereka semua masih kecil. Malamnya, William menunggu ayah dan kakaknya yang belum juga pulang. Keesokan harinya, dia melihat beberapa orang datang membawa jenazah ayah dan kakaknya. Dia sangat terpukul dan sedih karena harus kehilangan ayah dan kakaknya sekaligus. Kemudian jasad mereka dimandikan dan dimakamkan dengan diiringi doa. Seorang anak perempuan yang bernama Muron memberikan setangkai bunga kepada William sebagai rasa belasungkawa sekaligus semangat untuk William. Kemudian, pamannya yang bernama Argyle datang dan bermaksud membawa William pergi dari sana. Malamnya William bermimpi, dan di dalam mimpi itu ayahnya berkata kalau hatinya itu bebas atau merdeka, dan dia meminta untuk mengikuti kata hatinya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi dari desa itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, adegan berpindah ke Raja Inggris yang sedang mengadakan pesta pernikahan putra pertamanya yang sekaligus akan mewarisi tahtanya. Longshank memilih putri saingannya, Raja Prancis, sebagai menantunya. Di satu sisi, dia juga tahu kalau putranya adalah penyuka sesama jenis atau homo. Ketika Longshank sedang mengadakan rapat tentang bagaimana cara mendapatkan dukungan dari para bangsawan, dia mempunyai ide untuk memberikan tanah dan hak istimewa kepada para bangsawan dan menerbitkan prima nocta, yaitu para bangsawan berhak meniduri calon pengantin wanita di malam pertama pernikahannya di wilayah atau tanah bangsawan itu. Peraturan yang benar-benar tidak masuk akal dan harus dipatuhi oleh rakyat Skotlandia. Kemudian adegan berpindah ke Edinburgh, tempat berkumpul para bangsawan Skotlandia. Salah satunya adalah Robert the Bruce, salah satu pesaing utama tahta Skotlandia. Di tempat lain, William Wallace yang sudah dewasa tampak pulang ke kampung halamannya setelah ikut bersama pamannya. Dia datang ke sebuah acara pesta pernikahan yang diadakan salah satu rakyat Skotlandia. Di sana, dia saling bertatapan dengan gadis pujaannya yang bernama Muron. Dia juga disambut oleh beberapa temannya dan teman semasa kecilnya yang bernama Hamish. Saat sedang mengadakan pesta, salah satu bangsawan Inggris dan beberapa pengawalnya datang.
Dia menuntut hak prima nocte yang mengizinkannya untuk meniduri mempelai wanita di malam pertama pernikahannya. Hal itu sempat ditentang oleh keluarga dan juga suaminya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sore hari, William datang ke rumah Muron untuk mengajaknya jalan-jalan. Awalnya mereka dilarang oleh orang tua Muron. Tapi, Muron langsung naik ke kuda yang ditunggangi oleh William, dan mereka pun melepas rindu dengan berjalan-jalan menikmati keindahan negerinya. Setelah puas jalan-jalan, William akhirnya mengantarkan Muron pulang ke rumahnya. Dia pun memberikan sapu tangan yang di dalamnya terdapat bunga pemberian Muron ketika pemakaman ayah William, yang masih dia simpan sampai sekarang. Keesokan harinya, ayah Muron dan dua orang temannya berniat mengajak William untuk menghadiri pertemuan rahasia, tentunya untuk membahas bagaimana cara melawan tentara Inggris. Tapi William menolak. Dia beralasan kalau dia datang ke sini untuk bertani dan berkeluarga, dan ingin hidup damai dan sebisa mungkin untuk menghindari masalah. Mereka juga meyakinkan kalau ayah William adalah seorang pejuang dan juga pahlawan, tapi William tetap menolak. Malamnya, William Wallace menemui Muron secara diam-diam. Dia mengajak Muron jalan-jalan dan sekaligus melamarnya. Singkat cerita, mereka pun menikah secara diam-diam dan tak ada orang lain pun yang tahu. Hal itu dilakukan karena William tidak mau membagi malam pertama pernikahannya dengan bangsawan Inggris. Bahkan, orang tua Muron juga tidak mengetahui tentang pernikahan mereka. Keesokan harinya, saat Muron berjalan sendirian, dia ditangkap oleh prajurit Inggris yang akan memperkosanya. Kemudian William Wallace datang dan mencoba menyelamatkan Muron. William menaikkan Muron ke atas kudanya dan menyuruhnya untuk pergi ke hutan, dan dia berjanji akan menemuinya di sana. Sementara, William juga menghindari kejaran dari tentara Inggris hingga dia berhasil lolos dengan menyamar sebagai tentara Inggris, dengan memakai baju dari tentara Inggris yang sudah dia lumpuhkan sebelumnya. Tapi sayang, Muron berhasil ditangkap oleh tentara Inggris, tetapi William tidak mengetahuinya. Dia pergi ke hutan dan menunggu Muron di sana. Muron yang berhasil ditangkap kemudian diikat dan dibunuh oleh bangsawan Inggris untuk memancing William datang kepadanya. Beberapa saat kemudian, William Wallace datang dengan kesedihan dan amarah yang tidak bisa diungkapkan. Dia datang perlahan dengan tangan ke atas, seakan-akan mau menyerahkan diri. Setelah berada di dekat tentara Inggris, dia langsung mengambil senjatanya dan menghajar tentara itu. Dia terus berjuang melawan tentara Inggris itu dan membuat semangat patriotisme rakyat Skotlandia di sekitarnya bangkit dan ikut berjuang melawan tentara Inggris yang ada di sana. Hingga akhirnya, tentara Inggris di sana berhasil dikalahkan dan bangsawan yang telah membunuh Muron digelandang dan ditempatkan di tiang di mana Muron dibunuh. Dan William pun membunuh bangsawan itu dengan cara yang sama seperti dia membunuh Muron. Semua orang memuji dan meneriakkan nama Wallace. Serangan itu sekaligus menjadi titik balik perlawanan bangsa Skotlandia atas penjajahan Inggris. Muron akhirnya dimakamkan diiringi rasa duka yang mendalam oleh William Wallace dan kedua orang tua Muron. Mereka juga kedatangan klan lain yang ingin bergabung dengan perjuangan mereka melawan Inggris. Keesokan harinya, William Wallace memimpin serangan ke salah satu garnison atau markas tentara Inggris. Di sana, dia memberi kesempatan kepada temannya untuk membalas dendam karena istrinya telah diambil ketika acara pernikahannya. Dan temannya kemudian membunuh bangsawan itu sebagai pelampiasan dendamnya. William Wallace mengampuni semua tentara Inggris di sana dan memberi pesan kepada mereka untuk disampaikan kepada Raja Inggris bahwa Skotlandia bebas dan bukan milik Inggris lagi. Adegan berpindah ke kerajaan Inggris. Longshanks memerintahkan anaknya untuk mengatasi pemberontakan yang dipimpin oleh William Wallace, sementara dia akan ke Prancis. Sebelumnya, Longshanks sempat memukul Edward, anaknya, karena memberikan pendapat yang konyol untuk menangani masalah ini. Ketika istrinya yang bernama Isabel akan menenangkannya, Edward langsung menghardiknya hingga membuat Isabel menangis. Sampai-sampai pengawal Isabel menenangkannya dan berdoa semoga suaminya bertemu Wallace dan suaminya mati di tangan Wallace di sana. Adegan berpindah ke Robert the Bruce yang memberitahu ayahnya bahwa pemberontakan sudah dimulai. Dia sangat mengagumi William Wallace yang berani memimpin pemberontakan ini dan ingin ikut bergabung dengannya, tapi ayahnya melarangnya.
Ayahnya ingin memanfaatkan momen ini untuk mendapat perhatian dari Longshanks. Sementara itu, William Wallace terus melakukan pemberontakan dan membunuh tentara Inggris yang ada di sana. Di kerajaan Inggris, pelayan Isabel menceritakan tentang pemberontakan yang dipimpin oleh Wallace. Dia bercerita tentang kekasih Wallace yang dibunuh dan bagaimana dia membalas dendam. Hal itu membuat Isabel terkesan dan sekaligus mengagumi Wallace yang sangat mencintai kekasihnya. Di tempat lain, William Wallace mendapat informasi kalau Longshanks mengirim seluruh pasukan lengkap untuk melawannya. Kemudian, dia mencoba menyusun strategi untuk melawan pasukan Inggris. Tiba-tiba, ada seseorang datang mengaku sebagai sukarelawan dan siap mengabdi kepadanya. Dia adalah Vaudron. Dan seorang lagi sukarelawan yang berasal dari Irlandia yang ingin ikut bergabung, yang bernama Stephen. Ketika Wallace sedang berburu, Stephen diam-diam mengikutinya. Dia seperti ingin menyerang Wallace, tapi ternyata dia menyelamatkan Wallace saat Vaudron akan membunuhnya. Wallace mendapat informasi bahwa pasukan Inggris menuju ke Stirling, dan dia juga diberitahu bahwa para Highlander juga ikut bergabung dengannya. Singkat cerita, kedua pihak akan bertemu di Stirling untuk berperang. Saat pasukan Skotlandia melihat banyaknya pasukan Inggris yang datang, nyali mereka langsung ciut dan memutuskan untuk pulang. Hingga William Wallace datang dan membakar semangat mereka untuk bersatu melawan kezaliman kerajaan Inggris. Sons of Scotland, I am William Wallace, that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Sebelum pertempuran dimulai, Inggris menawarkan Skotlandia untuk mundur dan berjanji akan memberikan tanah kepada bangsawan Mornay, Lachlan, dan Craig. Tetapi, William Wallace datang dan menghina pasukan Inggris untuk segera memulai pertempuran. Kemudian dia memerintahkan Mornay, Lachlan, dan Craig bersiap untuk menerima perintah dan sinyal darinya untuk berputar mengepung pasukan Inggris. Komandan pasukan Inggris memerintahkan pemanahnya untuk menyerang, dan serangan itu mengenai beberapa pasukan Skotlandia. Wallace kemudian memberi isyarat kepada pasukan berkuda untuk menyebar, dan Inggris mengira pasukan berkuda Skotlandia telah kabur. Dan dengan sombongnya, Inggris memerintahkan pasukan kavaleri untuk menyerang, tapi Wallace sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka. Sehingga dengan mudah Wallace menghabisi pasukan kavaleri Inggris tersebut. Kemudian Inggris memerintahkan pasukan infanteri untuk menyerang, dan pertempuran jarak dekat pun tak bisa dihindari. Inggris dikejutkan oleh serangan pasukan berkuda Skotlandia yang sebelumnya mengira pasukan itu telah mundur. Dan peperangan akhirnya dimenangkan oleh rakyat Skotlandia. Atas keberaniannya, William Wallace dinobatkan menjadi ksatria dan ditunjuk sebagai penjaga dan pelindung tinggi Skotlandia. Kemudian, William Wallace pergi meninggalkan mereka, karena mereka para bangsawan saling berebut untuk mendapatkan tahta Skotlandia. Mereka seakan melupakan tujuan utama mereka berjuang melawan Inggris, yaitu mendapatkan kebebasan Skotlandia. William juga meyakinkan Robert the Bruce kalau dia mau memimpin perjuangan ini, maka rakyat Skotlandia akan mengikutinya. Begitupun dia. Hari berikutnya, William Wallace memimpin serangan ke kota York yang dikuasai Inggris, yang dipimpin oleh keponakan Longshanks. Singkat cerita, Wallace berhasil merebut kota itu dan mengirimkan potongan kepala keponakan Longshanks ke kerajaan Inggris. Longshanks semakin geram atas tindakan Wallace. Pengawal anaknya mencoba memberi nasihat kepada Longshanks, tapi Longshanks yang sudah kesal akhirnya membunuhnya dengan melemparkan dia dari jendela. Hal itu membuat Edward marah dengan ayahnya karena telah membunuh pengawalnya yang juga kekasihnya. Kemudian, Longshanks mempunyai ide untuk menawarkan gencatan senjata dan menyuap Wallace. Tapi dia tidak mungkin mengirimkan anaknya yang lembek untuk melakukan tugas itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengirim menantunya yang bernama Isabel untuk menemui William Wallace. Singkat cerita, William menemui Isabel yang telah diutus oleh Longshanks. Awalnya, Isabel mengira bahwa William adalah orang barbar yang menghancurkan kota-kota kekuasaan Inggris yang damai. Tetapi William membantah. Dia bercerita kalau Longshanks adalah raja yang kejam. Dia membantai wanita, anak-anak, dan seluruh rakyat Skotlandia untuk memperluas daerah kekuasaannya. William juga menolak tawaran perdamaian yang diberikan oleh Longshanks. Dia masih ingat saat dia masih kecil,
Dia melihat orang-orang dijebak dan digantung oleh Longseng saat gencatan senjata. Isabel sangat terkesan dan terpesona oleh keberanian William, terlebih saat dia bercerita tentang kematian istrinya yang dibunuh hanya untuk menangkapnya. Isabel sebenarnya sangat menginginkan cinta sejati yang seperti diberikan oleh William kepada istrinya. Isabel pun kembali ke istana dan melaporkan bahwa William menolak tawaran yang diberikan Longseng. Isabel bercerita kalau William menunggu Longseng untuk menemuinya di York dan tak akan menyerang kota lagi, itu pun kalau Longseng berani. Tetapi Longseng adalah raja yang kejam dan licik. Dia sudah menyiapkan pasukan dari Prancis dan Irlandia untuk mengepung dan menyerang William. Mengetahui hal itu, Isabel mengutus pengawal pribadinya untuk mengirimkan pesan yang berisi rencana Longseng kepada William. Para bangsawan Skotlandia yang mengetahui hal itu merasa ketakutan. Mereka memilih pilihan lain dengan cara berunding dengan Inggris daripada harus dibantai. Tetapi William tidak takut sama sekali dengan serangan itu. Dia meminta para bangsawan untuk menyiapkan seluruh pasukannya untuk melawan Inggris. Dia juga meminta Robert the Bruce untuk bersatu dan membantunya, karena dia adalah pemimpin yang sah. Robert the Bruce pun berjanji untuk mempersatukan seluruh klan dan berjuang bersamanya. Tetapi ayah Robert the Bruce mempunyai pendapat lain. Dia ingin anaknya untuk bergabung dengan Inggris yang mempunyai kekuatan besar untuk melawan pasukan William Wallace. Dia berpendapat kalau Bruce bergabung dengan William, maka dia akan menjadi pihak yang terbantai. Robert the Bruce dilema untuk mengambil keputusan. Dia harus mengikuti keinginan ayahnya atau harus menepati janjinya dengan William. Singkat cerita, kedua kubu bertemu di Falkirk untuk melakukan peperangan. William menunggu Robert the Bruce tapi tak kunjung datang. Tapi Morne dan Lachlan datang. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Longseng memerintahkan pasukan Irlandia, infanteri dan kavaleri untuk maju. Tapi tanpa diduga, pasukan Irlandia malah bergabung dengan pasukan Skotlandia. William kemudian memberi isyarat kepada pemanah untuk menembakkan panah apinya ke wilayah yang telah diberi minyak sebelumnya, sehingga membunuh pasukan infanteri dan kavaleri yang ada di sana. Kedua belah pihak pun saling menyerang. Ketika William memberi isyarat kepada Morne dan Lachlan untuk menyerang, mereka justru pergi meninggalkan William yang sedang berjuang, karena mereka sudah disuap sebelumnya oleh Longseng. Longseng memerintahkan pemanah untuk menyerang walaupun dengan resiko pasukannya sendiri juga akan terkena panah itu. Sehingga William dan pasukannya dibantai di medan pertempuran itu. Longseng yang sudah memastikan kemenangannya meninggalkan arena pertempuran dan memerintahkan bawahannya untuk membawakan William Wallace kepadanya hidup atau mati. William dengan sisa-sisa tenaganya berusaha untuk mengejar rombongan raja. Dia mendapatkan perlawanan dari pengawal raja. Saat William akan membunuhnya, dia membuka helm pengawal itu. Dan ternyata itu adalah Robert the Bruce. Dia merasa kecewa karena telah dikhianati oleh orang-orang sebangsanya. Robert the Bruce juga merasa sangat menyesal karena telah mengkhianatinya. Dia mencoba menolong William yang terluka ketika beberapa pasukan Inggris mulai mendekat. Kemudian Stephen membawa William yang terluka dengan kudanya. Robert the Bruce sangat menyesali perbuatannya. Dia melihat rakyatnya yang telah gugur di medan pertempuran itu. Dan dia pun berjanji tidak akan menuruti perintah ayahnya untuk bersekutu dengan Inggris. Dia tidak mau mengkhianati bangsanya sendiri. Dia ingin berjuang seperti William Wallace demi kemerdekaan Skotlandia. William Wallace mendatangi Morne dan membunuhnya. Hal itu membuat para bangsawan yang telah mengkhianati William merasa ketakutan. Dia juga membunuh Lachlan dan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Kabar itu dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru Skotlandia dan juga kerajaan Inggris, dan membuat Longseng cemas karena William berhasil mengumpulkan sukarelawan dari berbagai daerah di Skotlandia. Longseng memerintahkan pengawalnya untuk mengirimkan pembunuh terbaik mereka, tapi pengawalnya meyakinkan kalau William cukup cerdas dengan kemampuan mencium perangkap atau jebakan. Kemudian, Longseng mempunyai ide untuk memanfaatkan Isabel sebagai umpan untuk menangkap William. Tapi William menyadari perangkap itu dan membunuh semua prajurit Inggris yang mencoba menjebaknya. Secara diam-diam, Isabel menemui William dan memberikan informasi yang penting kepadanya. Di sana mereka akhirnya juga meluapkan perasaan dan cinta mereka. Esoknya, William mendapat undangan pertemuan yang disampaikan oleh salah satu bangsawan Skotlandia.
Mereka mengundang William ke Edinburgh dan berjanji akan ikut berjuang dengannya. Dia juga membawa nama Robert the Bruce sehingga membuat William percaya. Hamish sudah melarang William untuk pergi ke sana karena dia berpendapat kalau itu hanyalah jebakan. Tapi William tetap memutuskan datang karena dia percaya dengan Robert the Bruce dan membutuhkan mereka untuk melawan Inggris. Setelah sampai di Edinburgh, William langsung ditangkap oleh tentara Inggris. Robert the Bruce tidak tahu bahwa ayahnya dan bangsawan Skotlandia yang lain telah sekongkol dengan Longshan untuk menangkap William. Dia sangat kecewa karena telah dikhianati oleh ayahnya dan mengungkapkan kesalahannya itu pada ayahnya. Di dalam persidangan, William dipaksa mengakui bahwa dia telah melakukan pemberontakan kepada raja agar mendapat keringanan hukuman. Jika tidak mau mengaku, maka dia akan disiksa terlebih dahulu atau dimurnikan sebelum mendapat hukuman mati. Isabel mengunjungi William di dalam penjara. Dia menyarankan William untuk meminum racun karena dia tidak tega melihat William disiksa. Tapi William memuntahkan racun yang telah diberikan oleh Isabel. Isabel kemudian menemui Longshan yang sedang sakit parah dan sekarat untuk meminta ampunan bagi William Wallace. Tapi Longshan menolak permohonan Isabel dengan bahasa isyarat karena Longshan sedang sekarat dan tidak bisa bicara. Pangeran Edward yang tak lain adalah suami Isabel berkata, sebelum raja tak bisa berbicara, dia bilang bahwa dia ingin melihat William Wallace mati sebelum dia juga mati. Dengan kesal, Isabel mendekati Longshan dan berbisik bahwa darah keturunannya akan punah karena dia sedang mengandung anak William Wallace, dan dia memastikan bahwa putranya tak akan lama lagi bertahta sebagai raja. Tibalah hari di mana William Wallace akan dieksekusi. Dia diarak seakan-akan dia adalah penjahat besar. Sekali lagi, dia ditawari untuk mengakui pengkhianatannya agar mendapatkan hukuman mati yang cepat dan tanpa disiksa. Karena dia menolak, dia akhirnya disiksa dengan cara digantung. Sahabatnya yang menyaksikan William disiksa tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim memberikan tawaran lagi kepada William, tapi William tetap menolak. Hingga dia kembali disiksa. Saat William disiksa, hakim kembali menawarkan dia untuk meminta pengampunan. Tapi William justru berteriak freedom yang berarti kebebasan, yang membuat semua orang di sana tersentuh. William melihat bayangan Muron tersenyum sebelum dia dihukum mati dan akhirnya meninggal. Di akhir film diperlihatkan bahwa Robert the Bruce dan rakyat Skotlandia akan memberikan penghormatan kepada pasukan Inggris, sekaligus menerima pengesahan tahta akan dirinya. Tetapi Robert the Bruce kembali mengingat kenangan William Wallace. Dia mengobarkan semangat pasukan Skotlandia dan meminta mereka untuk bertempur bersamanya, sebagaimana mereka telah bertempur bersama William Wallace. Now bleed with me. Semua pasukan pun berteriak dan menyebut nama Wallace dan melanjutkan perjuangan William Wallace. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke sini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.